Warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memanjatkan puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan pada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, kadang-kadang kita mendengar dari sebagian penceramah termasuk sebagian khatib ada ajakan, seruan untuk mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman. Tapi di waktu yang sama kadang-kadang kita juga mendapati ada sebagian kaum muslimin yang tidak merasa bangga dengan keislamannya, tidak merasa bangga dengan agamanya. Maka dari waktu ke waktu tidak ada salahnya kalau kita mengingatkan, lalu kita menggali kembali, kita mengungkap kembali apa yang menjadi kelebihan Islam sehingga kita mensyukuri nikmat Islam tersebut. Karena kadang-kadang kenikmatan tersebut tidak terasakan kecuali ketika kita membandingkan dengan sebaliknya. Sama seperti kalau kita bicara sehat. Sekarang kalau kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, dan sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita, lalu bandingkan dengan yang sakit, yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan sekian banyak ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Kita akan merasakan bahwa ternyata nikmat melihat itu luar biasa, nikmat mendengar itu luar biasa, nikmat bisa berjalan itu adalah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini saya ingin mengangkat beberapa hal yang patut kita syukuri dari keislaman kita. Tentu itu berarti keunggulan dan keistimewaan Islam jika dibandingkan dengan semua agama, bahkan semua isme yang ada di muka bumi ini. Tentu juga tidak mungkin kita menyebutkan semua karena waktu yang sangat terbatas, maka kita akan sebutkan maksimal 5 poin. Yang pertama, yang patut kita syukuri dari keislaman kita, Islam ini adalah agama yang nama agamanya, bahkan nama penganutnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebut Islam, itu bukan hasil rumusan tokoh-tokoh agama, baik zaman sahabat, tabi'in, ulama-ulama Islam, termasuk pemikir-pemikir Islam. Namanya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Dengan nama langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan Islam. Bahkan nama penganutnya muslimin Allah sebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah menamakan kalian muslimin. Jadi nama Islam dan musliminnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil rekayasa, bukan hasil rundingan diskusi para tokoh-tokoh agama umat Islam. Ini yang pertama yang patut kita syukuri. Yang kedua, Islam punya konsep ketuhanan yang kita istilahkan dengan akidah atau tauhid yang sangat sederhana dan mudah, yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang berapa jumlah Tuhannya umat Islam, lalu namanya siapa, Allah sampaikan dengan ungkapan yang sangat simpel dan sederhana. Qul huwallahu ahad. Jumlahnya ahad, namanya Allah.
Dan nama Allah itu nama yang tidak bisa diterjemahkan, karena itu adalah proper name, ismul alam, nama diri. Sebagaimana kalau kita mengenal ada nama orang, tidak mungkin kita terjemahkan dengan bahasa apapun. Nama kota tidak mungkin kita terjemahkan. Kita tidak pernah menerjemahkan Boyolali dengan terjemahan bahasa Indonesia. Meskipun kita tahu Boyo dan Lali itu punya makna, tapi tidak pernah kita terjemahkan. Karena itu adalah nama kota, nama kabupaten, nama tempat, atau nama-nama apapun di muka bumi ini. Ketika dia merupakan nama diri, ismul alam, proper name, maka tidak diterjemahkan. Demikian pula Allah, nama Tuhannya umat Islam tidak diterjemahkan. Sempat ada diskusi dan protes dari umat Islam di Malaysia ketika Bible dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu menggunakan kata God, lalu diterjemahkan dengan tulisan ALLAH. Ada keberatan dari umat Islam, karena God tidak berarti ALLAH yang kemudian kita baca dengan Allah, karena Allah ini tidak bisa diterjemahkan. Berbeda dengan kalau kita menerjemahkan kosakata yang lain. Nah, ini yang kedua yang patut kita syukuri. Makanya konsep ketuhanan umat Islam ini selain mudah dan sederhana, bisa diajarkan kepada semua kalangan dan tidak susah untuk dipahami. Kalau kita bicara tentang siapa yang menurunkan hujan, kita akan mengatakan Allah. Yang memberi rezeki, kita akan mengatakan Allah. Bayangkan kalau seandainya Tuhannya lebih dari satu, akan muncul sederet pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Kalau yang memberi rezeki itu Tuhannya lebih dari satu, mau 2, 3, atau 10, maka muncul pertanyaan, apakah Tuhannya bekerja sama atau berbagi peran? Yang satu kerja untuk menurunkan hujan, yang satu menciptakan, yang satu menghidupkan, yang satu melakukan ini dan itu. Penjelasannya akan panjang dan pertanyaan-pertanyaan akan muncul karena Tuhannya lebih dari satu. Sementara kalau Tuhannya satu, penjelasannya tentu sederhana, karena hanya tertuju pada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang patut kita syukuri dari keislaman kita adalah bahwa kita punya kitab suci yang sampai hari ini terjaga keasliannya. Kitab sucinya berbahasa Arab dan ada terjemah dengan berbagai bahasa, dan sejak 15 abad silam sampai hari ini tidak mengalami perubahan. Yang namanya Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak pernah mengalami perubahan. Bahkan jamaah boleh mengoreksi imam kalau bacaannya salah. Jangankan salah satu ayat, salah satu kata pun boleh dikoreksi. Bahkan kalau ada seorang imam yang menambah satu huruf, akan dengan sangat mudah diketahui oleh jamaah. Misalnya kita tadi sudah membaca qul huwallahu ahad, lalu imamnya membaca nambah satu huruf, wa qul huwallahu ahad. Cuma nambah satu huruf, huruf wawu ditambahi di depan, lalu dibaca wa qul huwallahu ahad. Langsung ketahuan ini enggak asli, ini ada tambahannya. Karena yang asli tanpa menggunakan huruf wawu di depannya, langsung qul huwallahu ahad. Sehingga sampai hari ini kitab suci Al-Quran menjadi kitab suci yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh umat manusia di muka bumi ini. Dari sekian miliar penduduk dunia ini, yang paling banyak menghafal kitab suci adalah umat Islam, dan kitab suci yang paling banyak dihafal adalah Al-Quran. Dan alhamdulillah penghafal Quran itu di muka bumi ini, dari berbagai belahan bumi termasuk di Yogyakarta, tidak semuanya ustadz, tidak semuanya ulama, tidak semuanya tokoh agama. Kitab suci Al-Quran bisa dibaca, dipelajari, dan termasuk dihafal oleh siapapun. Kita bisa mendapatkan orang dengan basic ilmu yang bermacam-macam. Ada dosen teknik hafal Quran, ada sastrawan hafal Quran, ada ini dan itu, profesinya bermacam-macam tapi bisa hafal Quran. Dan hafalan Quran itu tidak khusus untuk para ustadz, bukan khusus untuk kiai, dan bukan khusus untuk santri. Berapa banyak orang yang bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tapi hafal Al-Quran. Di waktu yang sama, kitab suci umat agama lain, tokoh agamanya pun kadang tidak hafal, apalagi orang awamnya, masyarakatnya. Dan ketika hendak menghafal, mereka harus menyeragamkan, menggunakan versi mana. Sementara kalau kita mengadakan musabaqah tilawatil Quran, kita tidak pernah ada penyeragaman naskah. Misalnya kita mengadakan MTQ untuk tingkat kabupaten atau kota, tidak mungkin ada yang bertanya, ini Qurannya pakai cetakan mana?
versi mana, itu tidak ada. Karena Al-Fatihahnya pasti sama, Al-Baqarahnya juga pasti sama, urutannya Al-Baqarah pasti setelah Al-Fatihah, Ali Imran pasti sesudahnya. Ali Imran jumlahnya pasti 200 ayat dan tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Sampai ke Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas tidak pernah berubah. Nah, ini yang patut juga kita syukuri dari keislaman kita. Yang keempat, yang patut kita syukuri dari keislaman kita adalah bahwa ajaran Islam ini terjaga keotentikan, keasliannya sampai hari ini. Tadi jamaah ketika masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat, semuanya sama. Sholatnya 2 rakaat, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan di tasyahud akhir sebelum salam semuanya memberikan isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan. Dan tidak ada satupun di antara kita yang menggunakan selain jari telunjuk tangan kanan. Padahal kalau ditanya masing-masing ini dulu ngajinya sama siapa, jawabannya beda-beda, ustadznya beda-beda, juga tempat belajarnya beda-beda karena kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tapi seragam, semuanya 2 rakaat dan semuanya ketika tasyahud sama, menggunakan jari telunjuk tangan kanan ketika memberikan isyarat. Dan tidak ada yang menggunakan jari lain, apalagi menggunakan tangan yang lain. Misalnya menggunakan tangan kiri, tidak ada. Semuanya pasti menggunakan tangan kanan. Ini menunjukkan bahwa ajaran ini terjaga keasliannya. Kemudian yang terakhir, yang patut kita syukuri dari keislaman kita adalah bahwa Islam itu punya konsep, punya panduan, tuntunan, ajaran, tapi juga di waktu yang sama Islam itu punya contoh terapannya, model dari terapan dan ajaran tersebut, yaitu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, kita bicara tentang konsep apapun, tuntunan apapun, orang boleh bertanya, mana contohnya itu? Karena kalau bicara tentang konsep, orang akan mengatakan itu kan cuma teori. Mana bentuk prakteknya? Maka kita akan jawab, prakteknya adalah contoh dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang tuntunan makan dalam Islam itu, makan dengan tangan kanan, makan dimulai dengan basmalah, lalu disebutkan sederet tuntunan dari A sampai Z, maka orang bertanya, mana contohnya? Lalu kita sebutkan contohnya adalah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan kepada kita itu sangat detail. Hanya saja memang masalahnya di kita ini, mayoritas yang belajar tentang kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajarnya terakhir waktu di sekolah menengah. Saya pernah bertanya pada mahasiswa, bulan saya pernah mengajar di UGM, UI, Tasjana Badra. Saya tanya pada mahasiswa, saya 10 tahun ngajar di UGM, mata kuliah agama Islam. Saya tanya pada mahasiswa, kapan terakhir belajar sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad SAW? Mayoritas menjawabnya SMP. Sebagian ada yang jawabnya SD. Sehingga bisa dibayangkan pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW pasti sangat dangkal. Kita memaklumi kalau anak SD belajarnya dangkal, karena memang sesuai dengan usianya. Yang jadi masalah adalah umurnya bertambah, nggak belajar lagi. Itu kan masalahnya. Artinya umurnya sudah SMP, lalu naik ke SMA, lalu kuliah, pengetahuannya nggak bertambah. Sementara bisa menambah pengetahuan. Masalahnya bukan karena tidak bisa, tapi bisa belajar tapi tidak dilakukan. Sehingga wawasan kita tentang Nabi Muhammad SAW ya dangkal, tidak mendalam. Paling kenal nama bapaknya Abdullah, nama ibunya, kemudian nama kakeknya, nama pamannya, tapi tidak mendalam. Dan kalau kita coba kenali lebih detail, maka kita akan merasakan bahwa kehidupan Rasulullah SAW banyak yang tidak kita ketahui. Sebab apa? Rasulullah SAW disampaikan kepada kita kehidupannya, bahkan sosoknya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan sangat detail. Dan tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang kehidupannya diceritakan dengan sangat lengkap dan detail seperti Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau bapak-bapak yang sudah rambutnya putih, ketika usianya sudah melewati 63 tahun atau 60 tahun, berapa jumlah rambut putihnya? Banyak di antara kita yang nggak pernah ngitung. Sementara Rasulullah SAW ketika wafat, jumlah rambut putihnya dihitung oleh Anas bin Malik dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jumlahnya 14 helai. Dan itu diriwayatkan dengan sanad sampai kepada Anas bin Malik yang
menghitung langsung, dan Anas mengatakan saya menghitung jumlah rambut putih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rambut putih itu tersebar di 4 tempat, kepala bagian atas, kanan, kiri, kemudian di jenggotnya. 14 helai. Riwayat yang lain menyebutkan tidak lebih dari 20 helai. Ya 14 itu enggak lebih dari 20. Artinya rambut Rasul SAW itu sangat hitam. Karena kalau cuma 14 helai kan sedikit sekali, berarti yang lainnya hitam. Dan disebutkan dalam riwayat bukan hitam tapi sangat hitam. Kemudian panjang rambut, perawatan rambut, semuanya sampai kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW keramas. Beliau ketika bicara tentang keramas, bukan cuma keramas sendiri, pernah dikeramasi oleh istrinya, yang kemudian itu menjadi salah satu sunnah Nabi SAW. Sebagian yang berumah tangga belum pernah mendengar itu dan belum pernah mempraktekkan. Bahkan kalau ditanya, bapak yang sudah punya istri nih, pernah nggak dikeramasi istri? Mungkin ada yang menjawab belum pernah. Rasulullah SAW pernah mencontohkan dan hadisnya sahih bahwa beliau menyodorkan kepalanya dikeramasi oleh sang istri Aisyah radhiyallahu anha. Hal-hal yang detail seperti ini baru kita bisa mengatakan inilah uswatun hasanah, bisa diteladani. Aisyah menceritakan kepada kita, yang diceritakan begitu detail itu sampai pada hal-hal yang sampai sekecil-kecilnya. Nabi SAW mau ke masjid, di sarungnya ada bekas air mani, tapi sudah kering. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah kemudian cuma membersihkan dengan cara dikerik dengan ujung kukunya sampai bekas air maninya hilang, dan kemudian sarungnya digunakan untuk sholat. Itu jadi kajian para ulama. Air mani yang sudah kering itu najis apa tidak? Itu pembahasannya di sana. Dan umumnya dari hadis itu ulama mengatakan bahwa berarti tidak najis. Nah, itu untuk menunjukkan kepada kita betapa bahasan tentang kehidupan Rasul SAW diceritakan kepada kita sampai yang sedetail-detailnya. Yang itu tidak pernah kita dapatkan, bahkan maaf, dari bapak kita sendiri. Siapa di antara kita yang pernah dengar bapaknya bercerita tentang apa yang dilakukan di malam hari bersama ibu? Sementara Aisyah menceritakan sampai pada bagian-bagian yang sangat detail. Nah, ini menunjukkan kepada kita hal seperti ini patut disyukuri sehingga kita merasa bangga dengan keislaman yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seruan dan ajakan untuk bertakwa bukan hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ada pada umat-umat sebelum kita. Allah SWT berfirman, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada kalian dan ahlul kitab sebelum kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa kadang dimaknai dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, tetapi bertakwa juga bisa dimaknai dengan mengasah kepekaan. Karena tidak semua yang bisa dikerjakan boleh dikerjakan. Imam Ibnu Katsir menceritakan dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Umar bertanya kepada Ubay, "Ya Ubay, apa itu takwa?" Lalu Ubay menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, "Ya Umar, apa yang Anda lakukan jika Anda berjalan di jalan yang banyak durinya?" Kata Umar, "Ya saya akan sungguh-sungguh dan hati-hati agar jangan sampai kaki ini menginjak duri." Lalu kata Ubay, "Itulah makna takwa." Orang yang bertakwa, orang yang berhati-hati. Tidak semua yang bisa dilihat boleh dilihat. Tidak semua yang bisa didengar boleh didengar. Tidak semua yang bisa diminum boleh diminum. Tidak semua yang bisa dimakan boleh dimakan. Ketakwaanlah yang memilah-milah itu. Ternyata kemudian kita kenal dalam syariat ada makanan halal, makanan haram. Ada minuman halal, minuman haram. Ada yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat. Ada yang halal dilihat dan ada yang haram untuk dilihat. Bahkan ada yang dianjurkan untuk dilihat, tetapi juga ada yang dimakruhkan untuk dilihat.
Ketakwaanlah yang memilah-milah itu semua. Dan di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita bukan berdoa minta menjadi orang bertakwa, tapi berdoa dengan kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Allah jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Lah kalau kita ini jadi makmum bagi orang bertakwa itu sudah bagus, sudah mulia, nggak usah jadi imam, jadi makmum. Tapi doanya bukan waj'alna lil muttaqina makmuman, waj'alna lil muttaqina imama. Itu ayat Qur'annya begitu. Jadi bukan mengajarkan kita untuk menjadi makmum bagi orang bertakwa, tapi menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Itu artinya kita pasang cita-cita yang paling tinggi. Kalau nggak dapat itu, kita dapat di bawahnya masih tetap baik. Nah kalau jadi makmum lalu nggak dapat, bisa jadi dapatnya yang lebih buruk dari itu semua. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar Allah membimbing kita untuk bisa istiqomah dalam ketakwaan, dan kita menyusun tahun 2025 ini dengan ketakwaan yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an farudda kaidahum waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Allahumma harriril masjidal aqsa. Allahumma ansuril mujahidina fi Ghazzah. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minina fi Filistin. Allahumma wahid sufufal mujahidin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin was sahajinatil mu'tadin wa man awanahum ya azizu ya qahhar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon safnya dirapatkan dan diluruskan. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar aw arada syukura wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allahu Akbar.
Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.